kita humor sufi pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger gitu ya wajahmu loh. Loh, baru buka puasa ya pasti seger. Pakai kopi atau pakai teh atau apa tuh? Tadi saya kopi. Jadi saya ini berapa hari nih ya puasa dikomplain terus Gus. Kenapa? Saya ini kan perokok berat. Jadi kalau buka puasa pas adzan nggak kemana-mana, saya langsung rokokan. Oh, lo berbuka dengan rokok langsung? Terus hari kedua gitu dimarahin aku sama istri. Karena? Kok buka puasa rokok terus? Cobain korma. Ya berbukalah dengan yang manis. Ya udah, ini buka puasa langsung rokok lagi. Kenapa masih rokok aja? Nggak korma. Udah saya coba korma, cuman itu dibakar nggak nyala. Saya bilang, udah aja ini. Ya. Sudah bisa loh itu memadukan antara kebiasaanmu berbuka puasa dengan tembakau dan sunnah kurma. Ada tembakau itu sekarang yang rasa kurma juga ada. Masa yang benar? Oh, ada rasa teh, ada rasa segala macam kok. Iya. Alhamdulillah loh ini kita bisa masuk Ramadan itu suatu anugerah luar biasa. Ada sebuah doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkailah hidup kami, umur kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Sampaikanlah ya. Nyampe kan umur kita masuk di bulan Ramadan itu anugerah luar biasa. Saya paling deg-degan kalau kamu sampai nggak nyampe itu, waduh gimana? Enggak lah, kita saling mendoakan supaya kita bisa melewati Ramadan gitu Gus. Masalah Syawal nanti Gus Chandra mau meninggal apa sih silakan aja. Ngomong jangan ngaco loh itu. Gus, tapi ini di budaya saya ini kan ada kemarin sebelum puasa tuh nadran Gus. Loh iya, nyadran. Di Gus Chandra gimana? Di Jawa itu bulan ruah, nyadran, nyekar. Iya. Berkunjung mendoakan leluhur atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Iya, betul. Iya. Situ kemana? Loh, saya ke Ciamis. Kebetulan kan orang tua saya, ibu bapak ya di sana. Makamnya sambil bersih-bersih makam kan udah lama juga. Iya. Saya ke ini ke orang tua, kemudian ke makam raja-raja di Kota Gede, di Imogiri. Keliling dong ya? Keliling, ada mungkin sekitar 10 tempat ada kali. Mengingat kematian. Iya. Jadikanlah kematian sebagai nasihat terbaik. Itu pesan dari orang-orang mulia yang menjadi dasar kita menghargai setiap jengkal umur yang diberikan oleh Allah. Situ rencananya kapan? Syawal atau sebelum Syawal malah sudah? Loh, bagus loh kalau sebelum Syawal. Saya sebelum Ramadan, nanti pas Syawal juga biasanya ke sana lagi. Loh enggak, aku nanya. Kamu pengennya sebelum Syawal itu diziarahi atau? Wah, apa? Jangan, kan tadi dengan doa yang tadi kan dipanjangkan umurnya. Iya. Tapi benar ini karena 10 bulan hampir lah ya dari Ramadan menuju Ramadan gitu. Iya. Karena udah lama nggak puasa, Gus, aduh godaannya ya. Ampun. Apa? Kemarin itu baru hari keberapa puasa. Saya udah nggak tahan itu jam 4 sore padahal. Tinggal 2 jam lagi. Aduh. Ada apa? Namanya inilah udah lama nggak isi perut gitu ya, lapar. Pas jam 4 saya mau makan hampir batal. Alhamdulillah diingatkan. Alhamdulillah. Kan tadi jam 3 udah makan kata. Oh, alhamdulillah. Jadi aja nggak jadi batal. Aduh. Itu sebenarnya godaan terbesar di bulan Ramadan itu membedakan antara adzan duhur, asar, sama maghrib. Kayak sama aja ya? Oh sama. Kita ini kan kerja di dalam ruangan, mungkin pakai lampu. Ya nggak bisa membedakan antara masih terang atau sudah gelap. Begitu adzan kita langsung berprasangka baik itu adzan maghrib. Aduh. Yang beda kan cuma adzan subuh. Ada as-sholatu khairum minan naum. Iya, itu aja bedanya. Teman seringnya kalau adzan subuh kita nggak denger ya, karena kita masih tidur. Masih tidur. Iya. Enggak lah, kan kita lagi bulan Ramadan gini kan, kadang-kadang melek, kadang-kadang. Aku mau nanya nih, di kampung halamanmu yang membentuk karaktermu sejak kecil, setiap bulan Ramadan melakukan apa? Nah, ini ada budaya tadi, apalagi nanti kalau udah likuran tuh.
Jadi orang-orang dari kota itu kan pada balik nih. Kita teman-teman yang sudah lama nggak ketemu suka ngumpul lagi, kebiasaan keliling lagi, membangunkan. Tapi budayanya udah ini, Gus, udah pakai drum sekarang ngebangunin orang. Oh, ya. Dulu kan kita masih punya bedug yang bagus tuh, yang masih kulit sapi masih ada produk-produk kebudayaan tuh masih kelihatan. Jadi kalau sekarang kelihatannya tinggal maknanya aja mungkin lah ya, tradisinya masih kita lakukan. Tapi benda-bendanya sih sudah pada hilang, kentongan yang dari bambu, malas bikin. Ya, tapi ya intinya di dalam seminggu menuju lebarannya itu kan kita ketemu lagi teman-teman lama apa gitulah. Sambil berhitung, loh kok si Fulan udah nggak ada? Loh si Fulana kok sudah ini tetap mengalir loh bro. Kita bicarakan soal kematian. Karena memang doa sebelum Ramadan itu kan berdoa panjangkan umurnya supaya ketemu Ramadan. Jadi ada harapan ya. Sangat dinantikan oleh semua manusia bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, apalagi kan situ pernah ngomong waktu kita ketemu di mana itu ya? Baru menyiapkan tesis apa ya? Oh iya. Soal kematian itu. Isinya gimana tuh Gus? Loh, kamu yang nyiapkan waktu itu. Loh, kalau saya ini terlalu banyak bikin tesis, ini yang mana ini? Bahwa setiap kematian itu disertai dengan upacaranya. Ya. Jenazahnya, tanah kuburnya, kemudian pasca pemakamannya ada upacara 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Dalam tesismu gimana? Bagian dari tradisi lah gitu. Ya. Yang tentunya sampai saat ini juga masih dilakukan. Tapi tidak semua juga ya. Cuman kalau kebiasaan di saya itu kan mungkin gitu masih melakukan itu sampai saat ini. Pemulasaraan jenazah kalau nggak salah waktu itu kamu ngomong. Betul pemulasaraan. Ya. Jadi ada beberapa tata cara memang yang mungkin sih kalau kata bahasa akademis itu sinkretis mungkin ya. Ada hal-hal yang biasa dilakukan oleh budaya gitu, yang dilakukan nantinya menjadi sebuah seremonial di dalam keagamaan. Itu waktu kamu bikin penelitian kamu jadi jenazahnya atau gimana itu? Oh enggak, saya jadi ini yang mencabut nyawanya. Wah gimana? Aku cuma menyarankan ini loh ya, aku menyarankan kalau situ memang mau belajar tentang kematian, padahal situ belum pernah mati, mau coba-coba juga takut, nggak bisa balik nanti dah. Ya. Nah, aku punya sahabat, bukunya berjudul Psikologi Kematian. Lah, ini aku udah mau baca kemarin. Jadi orang mati itu ada jadwal untuk ketemu dengan psikolog, ditanyai. Menarik ini, diteliti ya? Iya, jadi dipersiapkan nanti kamu ketika ditanya man robuka, jawabnya man apa? Robuka. Itu perlu diteliti loh. Dan kalau meneliti soal kematian, masa kita menelitinya orang hidup ya harus orang mati toh? Nah, ini menarik ini ya. Ya. Tapi di samping itu kan ini penelitiannya berat nih Gus ya. Iya. Kalau saya ini tadi kan banyak menulis ya tetap ditolak karena sistem penelitiannya saya itu jelek. Beliau ini Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Wih, ya. Luar biasa itu gimana? Pasti. Kita undang. Kita undang ya. Beliau ini juga intelektual muslim terkemuka, rektor, ya kan? Dan yang paling mengena di hati saya tentang pendalaman beliau yang luar biasa di bidang spiritual itu ya psikologi kematian itu. Psikologi kematian. Jadi nanti kamu menghadapi kematian mudah siap gitu loh. Waduh, iya. Oke ya, kita panggil ya beliau ya. Profesor Komarudin Hidayat. Hidayat, mangga. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terus, ajengan. Gimana kabar, Prof? Alhamdulillah ya, kita masuk Ramadan. Jadi kenangan waktu kecil tuh muncul ke permukaan. Iya, Prof. Saya dulu ya, kayak ayam kampung. Apa beda ayam kampung, ayam negeri ya? Ayam negeri itu dikandangin, kemudian kasih makan, udah kena penyakit, dagingnya pun kalah enak, dan ayam kampung, telurnya juga kalah enak gitu. Nah, ayam kampung itu pagi dilepas seceker sendiri. Iya. Nah, saya itu orang kampung, itu jarang di kandang. Oh, iya. Di tempat temennya. Jadi yang mengasuh saya itu satu desa, orang kampung. Tahu nggak yang ngasuh anak sekarang? Yang ngasuh itu gadget. Oh iya, betul. Iya. Tapi ayam kampung tuh kadang-kadang ngulang karet ya, Prof.
Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Komarudin Hidayat ini berasal dari sebuah desa di kawasan lereng Merapi Merbabu ya, Prof? Ya dekat Borobudur aku lah. Oh, Muntilan. Ya, Pabelan, Muntilan. Aku kalau lari pagi dari pesantren tuh sampai Candi Borobudur. Ketika masih pergaulan nasional, beliau menyebutnya Muntilan. Begitu sudah pergaulan internasional apa, Prof? Mountain Land. Wih, Mountain Land. Tanah di kaki gunung Merapi. Oh iya, Mountain Land. Kok cocok ya Dilala ya, Prof ya? Loh, selama hidup di kampung, apa yang kesan-kesannya masih terbawa sampai sekarang, Prof? Ini ya, ketika di kampung itu kan masjid menjadi pusat gravitasi, pusat main. Kadang-kadang kalau tidur di masjid pagi-pagi bangunin suruh sholat. Ya sholat aja walaupun nggak wudhu kan. Iya betul. Kenakalan anak-anak itu, Prof ya. Nah, kemudian kalau pas Ramadan inget jaburan. Itu tidur. Nanti pas jaburan dibangunin. Iya, takjilan itu, Prof. Kenangan itu begitu mendalam. Kalau saya bepergian kemana saja, kalau lihat masjid itu tentrem hatinya. Langsung inget jaburan. Masjid itu punya ikatan batin. Iya. Makanya anak itu waktu kecil harus dikenalkan sholat, ngaji, puasa, masjid. Walaupun di masjid rame, biarin aja. Canda-canda juga anak biarin aja. Yang penting anak itu pengalaman dan betah senang di masjid. Itu kalau tua akan memberikan ikatan, kenangan batin. Ada kerinduan ya, Prof ya? Iya. Lebih baik senang-senang di masjid daripada di luar masjid ya, Prof? Udah mau apapun terserah, yang penting anak itu akrab dengan masjid. Ya. Tapi yang positif, Bud, kamu ini ngambil sandal udah berapa sandal itu? Loh, itu kan jadi pelajaran, Prof, buat saya masalah sandal ini. Kalau Jumatan misalnya, Gus. Iya. Jadi dari pengalaman-pengalaman hilang sandal, saya mengambil pengalaman itu menjadi sebuah keilmuan, Gus. Jadi kalau Jumatan sekarang justru saya tidak pernah pakai sandal. Pulangnya aja. Itu tas itu matematikanya dulu lulusnya itu 10 nilainya. Tapi Prof Komar tuh pernah nakal nggak, Prof, di desa, Prof? Ya nakalnya orang kampung, curi mangga, curi buku, kemudian yang punya itu keluar malam-malam, kita naik ke atas diam aja. Bertahan di pohon ya, Prof ya. Iya. Paling gitu-gitu aja nakalnya sih. Iya. Ketika puasa, diam-diam makan, minum. Prof, kalau di kampung saya itu kan tadi saya cerita tuh suka ngebangunin yang puasa dengan menabuh tabuh-tabuhan gitu. Nah, kalau zaman di Muntilan tuh punya sama seperti itu atau gimana, Prof? Ada? Oh, sama. Sore itu beduk bangunin. Cuman setelah tua ini rasanya agak ganggu juga kalau pulang kampung. Kan sekarang udah ada jam beker. Iya. Dulu alasannya kan untuk masak biar anget. Sekarang kan ada microwave. Terjadi perubahan-perubahan ya. Beliau ini ketika memutuskan hijrah dari desa ke kota, langsung ke ibu kota ya, Prof? Jakarta ya, Prof? Iya. Itu membutuhkan keberanian ekstra loh, Prof. Itu yang membentuk karakternya siapa tuh? Kok langsung berani ke Jakarta, kok nggak Jogja dulu? Aku tuh umur masuki 9 tahun, ibu meninggal. Simbok meninggal, Jadi saya tuh udah nggak betah di rumah lah. Kemudian di situ kan banyak
masjid, pesantren, musola itu tempat main-main. Jadi hidup saya di masjid, pesantren. Jadi yang membentuk saya, mendorong saya karena kemiskinan di desa saya. Oh iya. Oh iya. Tahun 65 itu suasana nasional tuh miskin. Inflasi sampai 600%. Keduanya di kampung itu hopeless, nggak punya harapan masa depan. Ya. Kemudian teman-teman saya, tetangga saya ini pada imigrasi. Oh iya, awal-awal imigrasi di situ ya. Nah, saya berpikir kiai saya ini jasanya besar sekali. Mengatakan gini, anak-anak, coba kamu punya apa? Angkat tangan. Ada yang mengatakan punya baju, punya ini, punya sepeda. Yang benar punyamu. Itu kan pemberian orang tuamu. Kamu itu nggak punya apa-apa, kata kiai. Apa yang kamu miliki coba? Makan aja nggak bisa cari kok. Nggak punya apa-apa. Iya. Tapi kamu akan berharga. Hanya dua kalau bisa kamu miliki. Satu, cita-cita untuk maju. Dan kedua, akhlak yang baik. Hanya itu aja. Kamu dua-duanya nggak punya, Bud. Iya, ini lagi belajar saya. Iya. Cita-cita maju dari dulu ya gini-gini aja kamu. Akhlak bermasalah ini belum. Nah, yang kedua, ini kata kiai saya, dari kampung yang miskin itu seakan-akan saat dikatrol dibebaskan. Ya. Tuhan itu menyediakan semesta bumi ini untuk semua manusia. Lebih-lebih orang yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Jadi kalau engkau beriman, kamu berilmu, berakhlak, kamu berhak menikmati dan mensyukuri semua semesta ini untukmu. Wah, luar biasa itu. Itu kalau ditanamkan dari kecil, membentuk karakter kita sampai dewasa pun kita berguna bagi kehidupan semesta raya ini, Prof ya. Jadi saya diajak berani bermimpi besar. Kamu punya hak. Terus ceritain tentang cerita Nabi Muhammad. Semua penderitaan yang dialami orang, semua itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Dia yatim piatu, dia pernah dikejar-kejar, diancam mau dibunuh. Betul. Dia ditinggal pelindungnya, dikucilkan. Derita apa yang mampu melewati derita Nabi Muhammad? Iya, difitnah berulang kali ya, Bro. Ya, mau dibunuh. Iya. Ibunya meninggal, tapi karena berkat ilmunya dan akhlaknya dekat pada Allah, maka kemudian dia berhasil pendulum hidupnya dari derita yang sangat tak terbayangkan oleh kita sampai meraih kemenangan yang luar biasa ketika Fathu Makkah. Iya. Tapi Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Ini dia yang susah ketika sudah sampai puncak karir sebagai manusia, insan kamil tetap tawadu ini, Bro. Iya. Idza jaa nasrullah wal fathu. Ketika datang kemenangan, orang-orang berbondong-bondong yadkhul rafidillah afwaja. Apa kata Allah? Fasabbih. Di saat puncak kemenangan, sucikanlah Allah. Jangan dirimu sok semuci. Bud, dengarkan itu, Bud. Bihamdi rabbika, dan jangan kamu haus pujian. Pujian hanya milik Allah. Bihamdi rabbika wastaghfir, jangan kamu merasa benar, minta ampunlah pada Tuhan. Wah, itu bagi saya mengesan sekali. 3 kunci mengatasi kesuksesan ini, Bud, ya. Itu maksudnya kamu jangan sok suci. Bihamdi rabbika, kamu jangan gila pujian, hanya milik Allah pujian Muhammad. Ya. Dan kamu jangan merasa benar, kamu juga manusia, wastaghfir, minta ampunlah. Ini kalau diterapkan hari-hari ini bahkan di seluruh konteks waktu, relevan sekali ya. Tokoh-tokoh kita gagal karena itu, nggak mendengarkan ayat An-Nasr itu. Iya, Bro. Iya. Saya mau simak yang satu persatu, Bro. Contohnya tadi jangan pamer kekayaan. Itu kekayaan milik orang tua. Coba itu disampaikan ke anak-anaknya pejabat Dijen Pajak, Bea Cukai. Yang suka flexing itu, wah. Sekarang ini ada istilah strawberry generation. Strawberry generation. Strawberry itu kayaknya cantik, manis, enak. Tapi kalau kepenyet dikit, peyok. Kepenyet dikit, peyok, Bud. Generasi sekarang itu. Mengandalkan cashing. Nah, iya. Dan itu difasilitasi oleh orang tua, teknologi dan uang, tapi dia lembek daya juangnya. Ini penting ini. Strawberry generation. Itu tantangan buat kita sebagai orang tua, anakku masih kecil-kecil harus diingatkan betul nih, Bro. Dan gini, ini ngomong puasa ya.
orang tua itu kalau merasa sukses, jangan apa yang dia pandang sukses untuk dirinya, itu berarti juga sukses membawa berkah bagi anak dan keluarganya. Belum tentu. Tapi Prof, kadang-kadang orang tua zaman dulunya susah, berhasil, tidak pengen anak-anaknya juga susah, terus gimana tuh, Prof? Ya itulah melahirkan strawberry generation. Waduh. Oh. Pengennya nyayang ya, Prof? Kasus itu yang orang tuanya kaya raya, anaknya dimanja, akhirnya kemudian sekarang masuk tahanan. Iya, Ya. itu ya. Betul. Ngebalik ya, jadi bumerang juga untuk orang Jadi tuanya. orang tua merasa sukses itu nanti dulu. Sukses apanya? Untuk siapa? Coba Bud, sekarang kamu bagaimana Ya. mendidik anak-anakmu? Coba kita Ya. minta rujukan beliau ini sudah benar Pak, masih banyak yang keliru. Ya, justru itu Prof. Tadi yang menarik ini yang poin keduanya dari Prof ini yang apa tadi minta pujian. Karena kadang-kadang orang itu kan berbuat sesuatu ingin dipandang Diakui. secara emosional, diakui. Ya, Nah, dipuji. masalah-masalah pengakuan itu seperti apa nih untuk mereduksi lah atau mengurangi rasa-rasa ego ya. Artinya ego di kalangan anak muda gitu, Prof. Aku di pesantren itu dibuat zero, dikosongkan, nggak punya apa-apa. Kamu tuh kere gitu kasarnya, miskin. Tuh. Kamu tuh kere, Bud, miskin, Iya, iya, bodoh. iya. Segala macam dicabut gitu ya, apalagi yang sifatnya material. Jadi ada gunanya kalau aku tuh menjelek-jelekan kamu tuh untuk ngelatih kamu. Lah ya enggak. Jadi Ya, ketika ya. kecil kita itu memang miskin, bodoh dalam arti literer. Tapi setelah tua, sungguhnya kita juga sama semuanya milik Allah kok. Nah, Ya. Hanya bedanya dari kecil memang sudah dididik mungkin ya. Nah, apa yang hilang kira-kira zaman sekarang nih, Prof? Ya kalau dalam bahasa Al-Quran takatsur ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengumpulkan medali, mengumpulkan uang, mengumpulkan saham, kalau uang seakan-akan yahsabu annama akan buat dia abadi berjaya. harta 7 turunan ya. Ya, Pas Budi ku turunan ke-8. orang kebagian. Aduh. Tapi memang faktanya di kehidupan sekarang sangat susah untuk membentuk karakter anak seperti zaman dulu kecil, Prof. Sekeliling kita tuh ya menciptakan strawberry generation semua ya, Prof. Kalau kita nggak nyeneng-nyenengkan anak, nanti anak-anak cemburu, iri sama temennya, dan lain sebagainya. Itu gimana, Prof? Di negara maju kayak Jepang bisa tuh anak-anak kecil kerja keras dari bawah. Oh iya. Iya, belajar, kerja, mungutin sampah itu biasa. Di kita aja. Itu berarti memang kita harus pindah Ya. ke Jepang. Solusi ya. Nah, yang terakhir ini, Prof, ini kan ada merasa benar. Tapi kalau saya perhatikan dari 3 tadi, Prof, sok suci, minta pujian, atau merasa benar ini kan ada di lingkaran zaman sekarang disebut ego tadi lah gitu. Apa yang merangsang ego ini naik gitu orang-orang zaman sekarang itu tidak bisa kayak ilmu padi lah ya kalau zaman dulu mungkin disebutnya. Apa ini yang membuat itu, Prof? Kita harus menghargai kebenaran. Kita belajar, ngaji, ngobrol, cari kebenaran kan gitu. Tapi jangan sampai kita merasa aku udah sampai puncak kebenaran, aku paling benar, tidak mau mendengarkan yang lain gitu. Ya. Kalau kita tidak mengejar kebenaran, yang kita kejar apa? Tapi jangan merasa kita sudah penuh, kalau gelas sudah penuh. Ya. Lagi pula ilmu padi sekarang susah diterapkan, B. Kenapa? Karena begitu panen raya kita malah impor. Oh, makanya ilmu padinya padi Vietnam mungkin ya. Tahu nggak? Saya kan ketemu kadang-kadang masuk sekolah yang karena elit-elit loh. Iya, Anak-anak itu dia belum tahu namanya pohon beras saja nggak tahu. Pohon beras. Waduh. Jadi anak-anak di kota itu kan nggak tahu. Ya. Dia biasa kalau di kafe bayar pakai ATM, pesen fried chicken kan. Ya. Dia belum pernah pegang ayam seumur hidup. Dulu pantat ayam pun tahu kan kita pegang. Ngomongin airnya Budi itu. Jadi sebagian anak kita itu terserabut dari realitas sosial. Mereka sok pintar, tapi sesungguhnya dia terserabut. Iya, hidupnya di alam angan-angan dia. Mungkin lihatnya di film saja atau di dunia angan-angan itu ya, Prof ya. Itu sesungguhnya apa yang terjadi, Prof? Kok begitu berjarak dengan realitas? Anak itu kalau anak kecil dikasih mainan pistol, semua ditembak kan? Iya. Kalau kasih mainan sepeda lagi mabuk, itu kan siang malam naik sepeda terus kan?
Ya, lagi iya. kemaruk ya. Nah, kita ini kemaruk puber teknologi, berpangkat, puber gemerlapnya dunia, flexing apa istilah sekarang? Iya, flexing, Ya itu iya. kan Iya. puber itu. Ya, tapi satu saat kan terkoreksi ya. Tapi kapan saatnya itu? Ya. Tapi Prof, kalau tadi terserabut dari realitas sosial, apakah ini hanya terjadi di masyarakat perkotaan atau di desa juga? Nah, repotnya itu orang kota nggak tahu desa. Yang desa cenderung kagum orang kota. Oke. Pendidikan itu membuat orang bukan memajukan desa, tapi meninggalkan desa. Meninggalkan desa beserta seluruh kebudayaannya ya, Prof. Iya. Iya. Itu bisa karena kemewahan-kemewahan yang ditawarkan lewat sinetron, televisi masuk ke desa. Bisa nggak itu juga menjadi salah satu penyebab, Prof? Gini, waktu aku di pesantren, Ya. waktu itu ada tamu Ivan Illich. Ivan Illich itu kan ekstrim. Dan nulis buku judulnya The Schooling Society. Ya. Dia mengkritik sekolah itu membuat orang lupa desanya, tidak membangun desa. Maka model sekolah yang ada sekarang ini harus dirubah. Di sekolah itu harus berakar pada desanya, kenyataannya, wilayahnya, dan ilmu itu diratakan, ibarat tubuh, darah diratakan sampai kaki-kaki, jari-jari biar hidup semua. Nah ini kan nggak ada pemberdayaan perataan ilmu darah sampai yang merata. Jadi pendidikan kita tadi mencerabut dari akar budayanya. Ya itu Bud, peranmu sebagai budayawan untuk menghadirkan lagi kebudayaan Sunda di wilayahmu. Negara, ragana, naraga gitu ya. Nah, ya itu sampaikan lagi tuh, Bud. Tapi kan dengan infiltrasi kebudayaan urban ini kan yang masuk, apalagi kalau saya di Bandung, Prof, kan sebetulnya sama aja ya, kota gitu. Walaupun ke pinggiran masih dekat. Nah, itu kan sudah masuk juga ke pelosok gitu. Seperti halnya agak aneh juga gitu ya, sekarang yang menanggung kerupuk itu dengan gendongannya yang besar, tapi dia sibuk juga dengan game judi online-nya gitu kan. Ini agak aneh, ini pengaruh itu susah gitu. Gini, teman saya itu bilang ini, canda. Orang Indonesia itu, sebagian orang-orangnya, itu seperti pengemis dengan batok emas. Pengemis dengan batok emas. Kalau ngemis kan pakai batok. Ya. Emas. Dia nggak tahu kalau itu emas. Mengatakan Indonesia itu kaya sekali budaya, kaya keunikan, kaya alam. Tapi mentalnya mental pengemis. Mentalnya mental kere. Padahal kekayaannya, budayanya, warisannya itu luar biasa. Padahal yang luar belum tentu emas. Emas ada di tangan kita, tapi nggak tahu bahwa itu emas. Jadi kamu itu, Bud, punya batok emas. Ini saya mau coba terangkan nih, Prof. Kamu itu sebenarnya kaya. Kamu jangan ngemis lagi, nggak usah minta honor sama jarum itu. Kalau itu kan haknya. Haknya. Iya, menikmati semesta, kata Prof tadi juga sudah haknya. Jarum ini kan bagian dari semesta. Bicara soal hak, Prof. Kita sebagai bangsa kaya memiliki hak atas tanah, udara, dan laut kita. Tapi kewajiban negara untuk menyampaikan hak kepada warganya masih belum 100% ini kayaknya, Prof. Nggak tahu, mungkin salah bahasa ya. Di kita itu bahasanya pemerintah. Tukang perintah akhirnya. Oh iya. Atau penguasa. Maunya nguasai. Memang segi bahasa itu sudah ada kesalahan kita itu. Sudah ada persoalan ya, konflik udah ya. Yang benar, Kalau Prof. bahasa Inggris itu kan ada administration, mengatur, menyelenggarakan. Atau dalam Islam khodim, pelayan. Ya. Kita itu pemerintah dan penguasa. Government baik, govern mengatur. Masih baik ya. Dulu tuh sempat ada istilah aparatur negara gitu loh. Ya. Atau administratur gitu. Nah, kalau administratur mengurus administrasi mungkin ya. Ya, administrasi negara. Tapi itu terlalu berat ya. Kalau saya gini, yang saya rasakan ya, di kampus saya ini kan banyak mahasiswa asing datang ke Indonesia dari berbagai negara di kampus saya itu. Mereka baru tahu dan kaget bahwa Indonesia itu negara ini yang melahirkan tuh rakyat. Ya, betul. Di beberapa negara di Timur Tengah itu warisan dari kesultanan atau dari imperialis. Indonesia itu rakyat yang melahirkan. Ya. Kalau ormas Islam hanya dua sungguhnya, Muhammadiyah dan NU. Oke. Yang lain itu hanya ornamen kecil-kecilan aja. Mestinya kalau dua itu dibesarkan, yang kompak, yang rukun, membangun kelas menengah, wah itu martabatnya akan hebat masyarakat. Dan partai-partai. Tapi setelah merdeka, nah
para ajengan kiai-kiai tokoh-tokoh ini mentalnya masih mental melawan, fight against. Dulu melawan Belanda, setelah mereka melawan pemerintah sendiri. Oh. Padahal mestinya setelah fight against, fight for. Melawan, kemudian berjuang mengisi. Nah, orang kita masih aktif di level masyarakat, tapi kurang ikut ngurus anak kandungnya namanya negara. Anak kandungnya yang dilawan sendiri oleh beliau-beliau ini ya? Iya, sebagian gitu kan. Bukannya Iya, diurus, dibesarkan. Akhirnya apa? Yang ngurus ada orang tua asuh, orang tua angkat. Nah, itu. Iya, benar itu. Iya. Padahal begitu merdeka, siapa paling kuasa? Negara. Dia berhak mengeksploitasi, mengurus kekayaan alamnya. Dia berhak membentuk militer tentara. Dia berhak menghukum orang, itu negara. Ya. Kalau sebelum merdeka yang kuasa memang masyarakat. Setelah merdeka kan negara. Mental melawan itu apakah karena kita itu bangsa yang suka memiliki musuh bersama, Bro? Kalau ada musuh bersama, Melawan tuh warisan Belanda. Belanda tuh melahirkan mental lawan gitu. Karena negara ini dibentuk dengan perlawanan. Tapi keterusan. ya. Pokoknya kalau nggak cocok, lawan. Bung Karno, lawan. Ini lawan. Mulai dari nol lagi. Lawan, jatuh. Nol lagi. Kapan majunya? Kapan majunya ya? Itu yang bikin sosmed kita rame itu. Berantem terus. Lawan gitu ya. Tapi bisa disembuhkan nggak tuh, Prof? Bisalah dengan pendidikan. Kayak Anda ngasih pencerahan gini-gini lama-lama bisa. Tadi itu pendidikan dan akhlak dan cinta bangsa. Aku senang loh dengan Mars itu. Yalal waton. Iya. Yalal waton minal iman. Dan air itu memang harus dirawat, jangan dimusuhi. Nah, momentum Ramadan, Prof, untuk menyembuhkan itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Membangkitkan kembali spiritual leadership dalam diri kita. Spiritual leadership. Nah, mengapa yang memimpin hidup kita selama ini kan jiwa nabati, makan, minum, tumbuh. Ya. Kedua, di atas jiwa nabati, jiwa hewani, pleasure. Ada panca indera, melihat, seksual, itu kan hewani. Dua itu yang dominan. Dengan jiwa nabati, jiwa hewani udah meriah hidup tuh. Sinetron tuh isinya kan itu aja. Ya. Pengembaraan jiwa nabati dan hewani, restoran, cinta kasih. Nah, harus dipimpin oleh jiwa insani, yaitu nalar sehat. Tapi nalar sehat, kalau nggak dipimpin oleh jiwa rohani, dia akan melayani tuntutan jiwa hewani. Pinter ya pinter, tapi untuk mengabdi pada hewani. Nah, ketika puasa, kekuatan spiritualitas rohani ini yang harus tampil menjadi pemimpin dalam diri kita. Syukur-syukur dalam masyarakat kita, syukur-syukur pemerintahan kita dipimpin oleh jiwa rohani, dan itulah yang dimaksud dengan sila pertama, ketuhanan itu. Iya. Susah itu nggak ada yang bisa nyapres tuh, Bud. Iya ya. Kalau kategorinya harus punya jiwa rohani, nggak ada yang bisa nyapres itu, Prof. Ya, tapi Pancasila untuk apa itu? Iya, itu dia, betul. Jadi Pancasila itu sekarang ditarik
sebagai pemersatu negara bangsa. Hanya itu, padahal mestinya membangun jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, gitu ya konteksnya ya. Ini Pancasila sebagai ikatan pemersatu aja, karena plural, falsafahnya Pancasila. Tidak cukup, itu iya kalau nggak ada Pancasila. Tapi lebih dari itu, Pancasila itu menjadi living values dan jiwa. Jadi puasa itu kaitannya ke sana, salah satunya. Kepemimpinan spiritual dimulai dari diri sendiri. Tapi kalau itu pemimpin yang menghayati kan dampaknya besar ke masyarakat. Ini gimana caranya ya supaya Prof. Komar ini kita calonkan gitu ya sebagai pemimpin nasional. Dasar-dasar beliau ini dibutuhkan ya Prof. Panjenengan. Ramadan kita ini pengulangan Ramadan yang sebelumnya. Begitu Ramadan malah jadwal makan lebih teratur, menu lebih beragam. Ya akhirnya kemudian kreditan motor atau kendaraan untuk dibawa pulang kampung menjadi prioritas. Menjadi kamuflase saja Ramadan ini ketika bicara soal kemenangan ini. Gini ya, saya punya kenalan di pegawai negeri. Suaminya naik pangkat jabatan. Ya. Tambah tunjangannya 10 juta. Ya, katakanlah 10 juta. Tapi apa yang terjadi? Ternyata begitu naik pangkat, dia malah hutangnya naik. Loh, karena istrinya hidupnya berubah. Kalau rapat arisan, masa aku istri direktur, tasku, sepatu begini. Iya. Kemudian anak direktur, agendanya rekreasi kemana, masa hanya dalam negeri, mengapa nggak luar negeri? Jadi gara-gara naik pangkat 10 juta, dia tekor. Soalnya 20 juta lebih. Karena membeli gaya tadi. merubah perilaku. Itu awal mula korupsi di situ ya, Bro? Nah, iya, membeli gaya. Puasa itu salah satu maknanya kan imsak. Imsak itu kan menahan kan? Apa yang ditahan? Yang ditahan tadi kendalikan jiwa hewani ditahan. Semua negara maju itu melaksanakan prinsip puasa. Semua negara maju? Iya, menahan. Tidak konsumtif hidup. Indonesia belum maju berarti, Bro? Belum bisa menahan, maka sulit maju. Bentar. Bud, kamu kok diem aja nggak pernah nanya, kamu terkagum-kagum sama beliau ya? Pasti dari tadi, karena kalau menurut saya ini yang dibicarakannya walau kemana ini sangat spiritualis. Oh, iya. Spiritual yang saya maksud tadi menahan, lalu juga nabati hewani. Semua ini penyelesaiannya hanya dengan diri, dengan rasa, dengan menahan ego tadi, atau itu loh Gus, man arofa nafsahu faqad arofa robah tadi. Loh. ini dalilnya cuma satu itu, Bro. Dalilnya cuma satu-satunya saya itu. Tapi tidak loh, artinya dampak dari tidak bisa menahan diri atau yang kita kenal dengan ego di dalam bahasa kekinian itu sangat berdampak. Termasuk yang menarik tuh barusan Pancasila. Loh, saya ini baru sadar karena saya pasti jauh di bawah Prof ya. Kita ini kan distigmakan terus bahwa Pancasila itu sebagai pemersatu, Pancasila itu pemersatu. Lah memang benar kalau pemersatunya sih sudah selesai, tapi ternyata nggak beres juga kalau cuma sekedar bersatu gitu. Bersatu kalau bodoh ngapain? Bersatu itu gitu kan. Ternyata ada lagi tadi kata Prof tuh living well gitu ya. Nah ini poin pentingnya. Maka perlu cara gitu untuk Pancasila ini memang menjadi perilaku akhirnya. Iya. Itu tadi peringatannya tegas banget, bersatu. Ngapain kalau bodoh? Untung yang bodoh cuma kamu, aku nggak begitu bodoh loh. Jadi kita bersatu masih bisa. Umur sufi masih jalan. Tidak komplit kalau bodoh itu. Kayak ada orang, katanya orang ini suka datang ke orang pintar, Prof. Saya baru datang ke orang pintar. Itu gimana menurut Kang Budi? Menurut saya kamu bodoh. Karena kamu datang ke orang pintar. Yang datang ke orang pintar itu orang bodoh. Iya. Kalau dirongkan gini ya puasa ya. Yang namanya dosa itu adalah orang yang nggak bisa mengendalikan diri, akibatnya tergoda untuk mengejar kenikmatan sesaat, tapi merugikan aset jangka besar, jangka depan. Semua dosa yang dilarang agama, yang misalkan itu orang nggak bisa nahan diri. Demi kepentingan, kenikmatan sesaat, yang kemudian aset masa depannya, baik pribadi, bangsa rusak. Coba cari ya, yang namanya dosa dan celaka, mesti karena nggak bisa nahan diri. Ini definisi dosa yang keren banget ini, Bu. Iya. Biasanya kita memaknai dosa kan tidak mendalam ini. Luas ini ya. Itu dulu Profesor Komar
bisa dapat pendalaman-pendalaman begitu? Guru spiritualnya siapa, Bro? Umar Sufi. Luar biasa, Bud. Ini Aku tanggung kalau jawab. lelah, kalau capek, itu aku nonton Umar Sufi. Kayak Oase gitu kan. Iya, 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 iya. Nanti bagian ini kita potong, ya kan? Jadi video konten tertentu dikirim ke Pak Henry untuk penambahan honor. Nah, ini perilaku yang tidak baik tuh yang begini. Oh, ini yang hebat Gus nih ya? Chandra, kalau ada dapat ide seperti ini kan tadi Prof bilang, kita ini ada imsak, harus bisa tetap menahan. Oh iya, iya, iya. Nantilah 2 minggu depanan, jangan sekarang. Nanti tahan dulu. Saya berkali-kali terpukul nih tadi loh Profesor menyampaikan soal Pancasila ketuhanan yang Maha Esa saja. Ramadan faktanya ini gejalanya akan dijadikan ladang untuk politik identitas nih Prof, karena deket-deket dengan tahun pemilu ini Prof. Tuhan di Pelokoto kalau bahasa orang Jawa Timurnya untuk kepentingan sesaat ini Prof. Gimana ini Prof? Repotnya pemilik agama itu nggak ada punya hak paten ya. Iya, 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 iya. Kalau McD ada yang punya hak paten ya. Iya. Ada yang menyalahgunakan lapor ke polisi. Menyalahgunakan agama lapor ke siapa ya? Gitu. Iya, dan Tuhan nggak bisa dikonfirmasi ya Prof, memihak siapa ya Prof ya? Siapa punya otoritas ya? Iya. Ini Ramadan ini ya. Ini bakal berat Gus. Ramadan yang tahun depan. Ya tadi saya diingatkan oleh Gus Chandra ini dalam masa politik. Ini bakal terjadi kontra di dalam batin gitu bagi mereka ya, mereka pelaku-pelaku politik itu. Asalkan buka puasanya lebih awal saya ikut itu, partai manapun. Ya dan maghrib sama aja dari dulu. Sama ya? Sama ya? Sama, nggak ada. Kalau lebaran ikut partai Majang, lebaran lebih awal ya. Lebih awal, Prof. Yang puasa belakangan. Ini bangsa negara kita ini bergerak ke arah mana, Pak? Padahal kita menuju 100 tahun Indonesia emas. Kalau masih begini-begini saja, apakah bisa mungkin mati muda ini negara ini, Prof? Iya ya. Saya tuh orang termasuk optimis ya mandang hidup ini ya. Optimis. Saya yakin ya, yang menyelamatkan bangsa ini bukan para politisi. Setuju Prof, itu setuju ya. Tapi berkat banyak orang-orang soleh yang pada berdoa itu. Gitu. Oh, Ya. wali-wali Allah ya, Prof, terutama Prof ya. Karena coba waktu pandemi kita masih bagus. Krisis di dunia kita masih baik-baik saja. Iya, iya, iya. Ya, satu hal yang kita harus pertahankan, prestasi reformasi itu apa? Kebebasan berbicara. Selama itu masih bisa bebas berbicara, saya masih optimis. Iya, 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 iya. Saya masih ingat betul ketika Menteri Keuangan mengatakan bahwa 2023 itu tahun yang gelap. Wow, mungkin doanya para wali itu ya. Yang gelap hanya Kementerian Keuangan. Itu kan mirip itu di barat ada Nietzsche, dia mendeklarasikan Tuhan telah mati, God is dead, gitu kan. Ya itu kan Tuhannya dia, bukan. Iya. Kita bicara prasangka baik, pemulihan mungkin penyehatan Indonesia. Langkah-langkah apa saja, Prof? Yang mesti ditempuh mumpung bulannya bulan bagus nih, bulan suci Ramadan. Satu, bahwa kalau kita bicara tentang politik yang baik, tokoh yang baik, itu bukan dongeng, bukan utopia. Kita dulu punya contoh politisi yang baik. Figur yang real. Iya, iya. Dan itu mengembirakan. Yang kedua, kita juga punya konstitusi. Kita punya Pancasila. Jadi, kalau itu saja dipegang sebagai KPI, Key Performance Indicator, sebagai ukuran kinerja, entah bupati, gubernur, presiden, lihat aja dengan sila-sila itu kalau dielaborasi menjadi tolok ukur keberhasilan, sudah bagus. Oke. Itu kan real sekali kan. Iya, iya, iya. Yang kedua, Pancasila itu muaranya apa sih setelah kita berketuhanan? Berperi kemanusiaan. Ya, Oke. ya betul. Oke, ya. Apapun agamanya, etnisnya, manusia itu kan tajalli Tuhan, manifestasi Tuhan. Makanya kita itu harus menghargai manusia, apapun agamanya, etnisnya, namanya manusia. Tuhan tuh marah loh ketika manusia hambanya tuh ditipu, marah, dibunuh, marah. Tuhan tuh marah karena semua itu kekasih Tuhan. Semua kekasih Tuhan, Bud. Ya. Jadi jangan dengan identitas yang lain seakan-akan maghlub, itu nggak boleh. Siapa ngatain maghlub? Iya. Nah, ujungnya apa sih? Ujungnya setelah kita menghargai kemanusiaan, baru kita bisa musyawarah, mufakat. Kita nggak akan bisa musyawarah kalau tidak punya sikap saling menghargai.
Musyawarah untuk apa? Ya. Musyawarah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Kan lugas sekali. Nyambung semua ya. Begitu kita menghargai kemanusiaan, kita bisa bersatu, bisa bermusyawarah untuk keadilan ya, Prof. Iya. Sebetulnya seorang pemimpin dengan 5 indikator tadi sudah cukup ya. Intinya kan kemanusiaan sungguhnya. Kalau kita bisa menghargai, bisa. Aku minta Iya. maaf loh, Bud. Aku nggak tahu kalau Iya. kamu ternyata kekasih Tuhan, Bud. Semua makhluk Allah kok. Gimana sih? Termasuk kamu berarti ya? Makanya Allah itu menitipkan rezeki saya lewat Gus Chandra. Tapi kan saya belum pernah tahu titipannya itu sebesar apa. Susah untuk mengkonfirmasinya. Takut ada pemotongan di Gus Chandra ini. Iya. Gimana nggak enak? Kamu masih ya, kaum duafa yang butuh disedekah ya. Kalau nggak ada duafa, orang kaya nggak ada peluang berpahala loh. Nah, itu Bud. kan. Kamu harus tetap duafa terus. Iya, siap. Pahala. Ayo. Nanti tak kirim norek ya, Prof. Kalau nggak ada maling, gimana polisi kerja, Bud? Iya. Iya. Kalau nggak ada orang yang sesat-sesat tuh, mau balik mau ngomong apa? Nah, itu yang terus-menerus saya sampaikan ke Budi Dalton, Prof. Kamu harus tetap terus tersesat supaya saya ada kerjaan. Tapi tersesat nih saya sudah di jalan yang lurus loh. Wih, Daripada keren. yang lurus di jalan yang tersesat ya. Jalan yang salah. Tapi kalau kita ngomong sesuatu sombong sekali ya, gitu. Kita nggak. Iya. Kalau saya amati ya dalam berislam itu, mengapa akhlak? Yang dituntut kita berbuat baik sesamanya. Yang soal metafisik itu kan Tuhan lah yang ngurus. Kita nggak boleh menyesatkan orang lain ya, Bro. Ya yang penting kita baik aja lah orang lain. Iya. Mengapa kita melarang membunuh walaupun kafir? Kekasih Tuhan, Tuhan marah. Manusia itu puncak ciptaannya loh. Iya. Ya. Ini penting banget untuk menghargai sesama ya, Prof ya. Iya. Walaupun hanya kohos ya dihargai. Humanisme atau kemanusiaan tadi kuncinya tuh Gus kalau dari Prof. Iya, bicara soal kemanusiaan, bicara soal kehidupan, belum sempurna kalau belum bicara soal kematian, Prof. Psikologi kematian itu loh, Prof. Nah, Budi memang punya rencana mati, tapi belum tahu kapan. Loh. Harus membaca buku psikologi kematian dulu, Bu. iya. Setiap kita kan pasti mati, nggak tahu kalau kamu duluan ya nggak apa-apa, Bu. Gimana tuh Prof? Sekarang ini ya, atau dari dulu bahkan, ada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Oke. Banyak. Tapi rasanya semua orang percaya pasti mati gitu. Ya. Iya. Baik yang percaya atau tidak percaya pada Tuhan pasti mati ya, Prof. Dan kedua, ada ungkapan gini, it is death that creates religion. Karena mau mati, maka orang kemudian perlu agama. Kalau nggak akan mati kan ngapain beragama, gitu kira-kira. Ya. Iya. Dalam orang beragama itu ada dua iman yang paling pokok. Iman pada Tuhan dan iman pada keabadian jiwa setelah mati. Oke, keabadian jiwa setelah mati. Ya, life after life. Ya, dua ini. Bab ada orang yang percaya pada Tuhan tapi nggak percaya pada keabadian jiwa. Di antara dua ini maka kemudian orang punya konsep setelah mati aku hidup, nanti nasibnya gimana. Maka kemudian ada ritual. Nah, ritual ini kan sungguhnya karena mau mati dan percaya pada keabadian jiwa. Sungguhnya secara praktis, lebih praktis kalau orang itu nggak percaya pada
hidup setelah mati. Ya. Mengapa? Karena kalau setelah mati nggak ada apa-apa, kalau pusing dikit, susah dikit, bunuh diri aja kan paling mudah. Ya? Oh iya. Iya kan? Iya. Orang yang takut mati itu kan karena percaya bahwa di sana ada kehidupan. Iya. Kalau nggak percaya kan ngapain takut? Satu. Tapi aku survei ya pada orang-orang ya, mengapa takut mati? Rupanya mereka bukan takut mati, bukan nggak takut, tapi enggan berpisah dari dunia. Ini ternyata persoalannya ya. Faktor enggannya karena apa, Bro? Ya sejelek-jelek apapun juga tanya nih, akan ajengan Budi ini, ngapa enggan? Berpisah dengan dunia. Jawab, Bud. Ya, Coba, Bud. yang kita maksud dunia mungkin tadi apa ya, duniawi itu lebih kepada ya tadi nafsu, fisik dan lain-lain, itu yang termasuk kenikmatan sesaat tadi yang takut mereka tinggalkan. Mungkin gitu, tapi kalau takut mati ini sebetulnya seperti apa ya? Padahal sudah dijelaskan bahwa semua yang hidup pasti mati. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Iya, betul. Kalau betul. sakit ingin ke dokter, ya, itu artinya kan orang itu sebenarnya enggan sakit dan enggan mati. Mengapa takut sakit? Karena kalau sakit aku takut mati. Jadi sebenarnya orang itu enggan pisah dunia. Kubud dunia wa karohiyatul maut gitu kira-kira. Iya, manusia enggan meninggalkan dunia itu karena nggak pasti, belum jelas. Nanti di mana ngurus KTP-nya di sana itu loh. Sistem kependudukan akhirat itu loh, Bro. Tidak dijelaskan ya? Nah, kemudian yang lain ya, saya survei berapa orang yang pernah mati suri. Mati suri itu percaya atau tidak percaya, tapi sekian banyak saya tanya yang pernah mati suri. Satu gini, bahwa bagi orang yang baik-baik ya, ketika meninggal itu dia justru merasakan kelanjutan penyempurnaan hidup. Jadi kita itu pernah hidup di dua dunia. Satu dunia namanya alam rahim. Iya, betul. Rahim itu kan asma Allah sungguhnya. Iya. Dikasihkan pada sosok seorang ibu, penuh cinta kasih, kita betah sekali kan. Kita melihat, mendengar, tapi terbatas penglihatannya. Terbatas pendengarannya. Nyaman tapi terbatas. Maka ketika keluar, Adam keluar dari surga, mungkin gitu kira-kira ya. Iya. Ya, keluar dari surga gitu, nyaman di surga alam rahim, dimulai dengan derita, nangis. Iya, nangis. Sebab kalau tertawa kan repot juga. Dan nangis ya. Tapi apa? Pindah dari dunia alam rahim ke dunia sekarang ini, Alam dunia? proses pertumbuhan, penglihatannya lebih tajam melihat beneran. Ya. Pendengarannya, Ruang gerak. warna-warni, banyak restoran. Nah, di perut kan nggak banyak restoran, nggak ada apa kan? Iya. Nah, kemudian bagi orang yang benar hidupnya, mukmin yang baik itu, ketika mati, dalam kubur itu sesungguhnya ibarat telur ya pecah, naik lagi, akan semakin maju lagi, semakin meningkat, penglihatannya semakin tajam, kenikmatannya semakin. Jadi bagi saya Tuhan tuh Maha Kasih menciptakan semuanya ini sungguhnya kalau diterima dengan baik dijalani, hidup itu nikmat dan indah. Makanya kalau orang meninggal sebut almarhum atau almarhumah. Coba indah sekali kan, orang yang terkasih. Wah. Balik ke pelukan kasih Tuhan. Kemudian ada lagi wafat, artinya panen. Tuwafa ujurahum, kamu ketika dunia ibarat cocok tanam mazroah, panennya di balik kematian. Maka orang baik-baik kayak Anda itu kalau meninggal jangan takut, panen. Tuh, Bud. Kamu jangan takut, aku kasih nama sebutan depannya almarhum gitu, Bud. Ketika puasa kan belum dapat pahalanya kecuali enaknya berbuka kan. Nanti di balik kematian panen indul amalmu. Yang paling indah tentu rojiun, berpulang. Coba, Bud. Peristiwa apa yang paling mengembirakan hidup ini? Ya pulang. Pulang sekolah, pulang kampung, pulang deh. Pulang itu indah. Tapi yang repot kalau pulang lupa alamatnya. Ya, itu. Itu. Budi harus minta Sherlock sama istrinya tuh, Bro. Kacau itu. Kendaraannya rusak, pulang kacau. Atau mengapa orang enggan pulang? Nggak beres hubungannya dengan keluarganya. Nah, nggak beres dengan rumah asalnya. Tapi kalau beres ya, senang pulang itu. Rindu. Ibu itu kan selalu nunggu kedatangan kita. Kalau kaki kita kotor paling suruh cuci kaki, cuci tangan, ayo makan. Karena kerinduan ibu itu lebih besar dibanding kerinduan anak pada ibunya.
Allah itu lebih dari ibu kasih sayangnya. Allah karim. Ya. Jadi Allah itu menunggu kehadiran kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saling senang, saling antusias, gembira bertemu. Fadkhuli fi ibadi. Ayo ini udah pada nunggu teman-temanmu yang lain. Anak-anak kesayanganku, kira-kira begitu. Fadkhuli jannati, nikmatilah jamuan yang telah kusediakan. Jadi dalam pandanganku ya, dalam Islam itu, mati itu jelas, mati itu indah, mati itu sebuah wisuda. Kalau ini sekolahan, semoga Anda ini nanti cum laude deh ketika Amin. Ya, tapi jangan sekarang. Amin. Belum tamat belajarnya kalau sekarang. Ya, beliau menerangkan soal kematian sedemikian indahnya. Jadi kamu jangan lagi takut mati. Jangan lagi takut ditambahi almarhum, wafat, jangan takut. Semangat, Bud. Memang tidak takut, cuman enggan meninggalkan dunia saya ini. Cepat-cepatlah wisuda, Bud. Kalau kau enggak pulang berarti enggak sayang pada ibumu. Ada masalah dengan rumahmu. Dengan keluarga ya. Manusia itu, orang itu ayalullah, keluarga Allah. Ya. Jadi pulang mudik. Tuhan itu ya paling seneng passwordnya itu yang dibuka. Pinnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Paling seneng itu Allah tuh mengenalkan dirinya. Tapi ceramah-ceramah itu Tuhan yang mengadili, yang menghukum. Dimasukkan neraka abadi. Loh, ngapain itu yang selalu ditonjolkan? Iya. Wah, kalau kamu ikut pengajian yang itu, dosamu nggak terampuni lagi, Bud. Bener. Iya. Rahman Rahimnya malah jarang dibuka ya. Untung yang kita undang Profesor Kamaluddin Hidayat ini, kamu ada kesempatan pulang masuk surga, masih ada. Pulang kemana? Sekarang giliranmu. Kamu kan sering tuh menerangkan soal kematian juga. Kalau bahasa Sundanya apa kalau orang meninggal itu mulai ke asal mulang ke jati ya itu. Sebetulnya kan itu sama saja, Gus. Sama saja maknanya, apapun yang barusan dijelaskan itu sama. Saya yakin di dalam kebudayaan Nusantara juga sudah disampaikan. Hanya kan lebih tegas kalau bahasa Prof itu barusan sudah bisa difahami oleh orang-orang yang sekolah gitu. Kalau bahasa-bahasa orang tua kan suka pakai dengan perumpamaan gitu dan lain-lain lah gitu, berdasarkan kebudayaannya masing-masing. Tapi kalau menghadapi kematian atau apapun yang tadi diceritakan Prof ini, saya sih menangkapnya satu, ini ada Prof ini menyinggung mengenai mentalitas. Mungkin ini juga kaitannya dengan perubahan mentalitas kita untuk menghadapi kematian tadi. Ini sedikit politis sih sebetulnya, Prof ya. Kan kita ini suka mendengarkan jargon ya, revolusi mental, revolusi. Nah itu tuh, apakah memang dengan jargon narasi ini memang ada faktanya, sudah diterjemahkan baik terhadap masyarakat, atau seperti apa ini, Prof? Karena saya pikir obrolan kematian juga ini ada kaitannya dengan mentalitas nih, perubahan mental ya, tadi yang enggan meninggalkan duniawi gitu. Sahabat itu ditanya oleh Rasulullah, sahabat-sahabat, tahu nggak siapa orang yang cerdas itu? Wah, nyebut tokoh ini karena pinter ini pinter cari duit, pinter ilmunya, macam-macam. Kata Nabi, oh bukan itu. Tahu nggak orang yang cerdas? Yaitu orang yang selalu sadar bahwa dia akan mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Itu orang yang cerdas. Jadi sekarang ini merasa orang pinter, titelnya banyak, ngumpulin harta, sampai lupa bahwa dia akan mati. Itu kelihatannya pinter tapi bodoh. Dalam Islam yang saya pahami, makanya pertama kitab suci, mungkin hanya Quran ya, yang pertama perintah ayat itu adalah Iqra, membaca. Nah sekarang ini saya nggak tahu ya, yang dipopulerkan kok rukun Islam yang 5 aja ya, gitu. Dan 5 itu yang dilakukan hanya syahadat, sholat dan puasa. Karena zakat juga dia mustahik, bukan muzaki. Iya. Haji antriannya 90 tahun loh sekarang. Syahadat, sholat puasa, ini tanpa ilmu kan nggak bisa dimaknai. Sebelum semua rukun-rukun itu pertama adalah ilmu dulu. Ilmu. Ya. Karena Quran kan itu yang dianjurkan. Khairud dunya wal akhirah malah ilmi. Ilmu. Makanya tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu kan butuh arafah, butuh alimah, butuh ilmu. Kalau enggak ya hafal juga nggak apa-apa. Tapi benerkah kita seperti anak kecil nyanyi Indonesia Raya? Wah, tapi dia nggak bisa menghayati perjuangan 45. Itu ya hafal. Iya. Itu kan. Iya. Makanya perintah yang kedua setelah beriman
ilmu, amal. Jadi ya, aku suka ngajari ilmu, iman, amal. Jadi kalau amal tuh tangan, iman tuh dada, ilmu otak. 3 itu kombinasi, ujungnya tuh amal. Karena mazroah akhirat tuh yang dilihat oleh Allah kan amalnya, Amalnya. amal kebaikannya. Allah tidak membutuhkan ketika korban, Allah juga nggak minta dagingnya kan. Ya, ya. Dagingnya dibagi. Nah, kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi dirasakan manusia. Jadi mental, iman saya, Rohim, Rohman, itu kan melimpah. Melimpah. Cahaya itu melimpah. Rohman melimpah. Bukan mengambil, in out. Orang yang masih korup itu kan kere mentalnya. Ya. Menolong, memberi. Nah, sekarang kita tanya saja, mereka itu mentalnya mental melimpah tidak? Mental memberi atau ngeruk? Menimbun, Bro. Menimbun. Jangan-jangan karena enggan meninggalkan dunia itulah kemudian orientasinya, legasinya pada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan ya, Prof. Kata Nabi itu orang bodoh. Tidak ingat, tidak sadar bahwa akan mengalami kematian itu ya, Prof ya. Iya, dan kita jadi pengawal bagasi, bukan bagasi mengantarkan kita yang kemudian ngurus bagasi. Iya. Ada lagi, Bud, apa, Bud? Yang mau ditanyakan, Bud? Mumpung ketemu sama guru besar kita ini. Ini saya sambil kuliah, ini saya nyatet, Prof loh. Wah. Ini saya catat loh, Prof. Ajal itu artinya sudah expire, jatahnya habis, jatah waktu. Karena hidup ini kan dibatasi. Bayangkan kalau hidup nggak ada batasannya. Anda mau lari maraton, kasih hadiah banyak sekali, tapi nggak ada garis finish. Mau apa? Iya. Tapi batasnya nggak diberitahu agar kita serius. Tapi ada batasnya pasti, gitu kan. Oleh karena itu ketika masih hidup, kalau kita punya keluarga yang sakit, boleh berandai-andai. Usah, coba dibawa ke dokter ini, bawa ke sini, silahkan. Ikhtiar ya. Tapi begitu telah meninggal, stop, jangan berandai-andai. Ya. Karena udah habis jatuh waktunya, udah diterimalah. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya udah, nggak bisa dia maju mundur kan nggak jalan. Ya. Menghadapi kematian sebagai jalan pulang itu, Prof, kita harusnya menangis atau berbahagia, Prof? Yang ditinggalkan ini, Prof. Kalau Anda pernah mengawinkan putri Anda, nikahkan putri Anda, itu biasanya putrinya kan minta izin pada ayahnya kan. Biasanya ayahnya nangis. Sedih kan? Sedih karena ditinggal oleh putrinya. Tapi di balik kesedihan dia bahagia karena mendapatkan pasangan hidupnya. Artinya apa? Kalau kita punya keluarga meninggal, sedih itu wajar. Manusiawi. Tapi di balik kesedihan, lebih-lebih meninggalnya baik, kita bangga bahwa dia mau pulang, sudah melaksanakan tugasnya, dia cum laude wisudanya. Kita bangga dalam kondisi iman Islam, bangga. Dan orang yang meninggal, ini penelitian saya, orang mati suri itu dilepas dengan cinta, dengan ikhlas dan doa. Kalau Anda pergi, Cinta plus doa. ketika ke kantor atau pergi jauh, diantar istrinya, anaknya, dengan cinta, ayo, dengan ekspresi cinta kan? Lalu dengan ikhlas, dengan doa, itu Anda perginya enak, meninggalkan rumah. Tapi kalau sebelumnya tengkar, tarik-tarikan baju, aduh Anda nggak akan enak di jalan. Begitu mau berangkat kerja malah istrinya udah nggak usah pulang sekalian gitu ya. Ada di satu suku, saya nggak sebutkan namanya, itu kalau ada keluarga meninggal, berlomba nangis, teriak-teriak, dan bergulung-gulung yang lama-lama untuk menunjukkan saking sedihnya dan cintanya. Malah harus itu katanya, Prof. Meninggalnya itu sholat, sujud, nggak bangun lagi. Waduh, kalau saya itu gembira itu, kagum, salut. Gitu. Iya. Saya tuh ngiri kalau ada orang meninggal kok mudah itu. Pas lagi ceramah atau pas lagi sholawatan, pas lagi sujud ya, Prof. Sholat mayat itu dalam Islam mesti dimulai dengan alhamdulillah walaupun meninggal. Kematian itu, Bud, datangnya mendadak. Kalau kita mendapatkan yang bagus, alhamdulillah. Aku cuma mengingatkan kamu jangan biasa megang minum terus. Nanti kalau kematianmu datang pas megang botol itu, jangan. Tasbih, Bud. Tasbih ya. Penelitian ini, ada orang yang menjelang sakaratul maut dan sakitnya keras, itu keluarganya menolak ada tamu yang besok, nolak. Mengapa? Malu. Karena dalam keadaan tidak sadar atau di bawah sadar itu keluar ucapannya yang selama hidup dilakukan. Allah. Jorok, caci maki, tangannya main ya, tangannya gini terus. Bud, kontrol tanganmu, Bud. Inilah sebabnya mengapa kita ketika hidup dianjurkan zikir terus, situasi apapun.
subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, apapun zikir. Bab nanti ketika sakaratul maut nggak sadar, yang keluar itu ibarat wifi-mu itu sinyalnya nggak putus dengan Tuhan. Iya, iya. Dari tadi saya perhatikan Budi juga ucapannya nih sopan ini, Prof. Biasanya kan keluar itu Sopan. kebun binatang, kebun binatang. Enggak. Wifi-nya jangan sampai putus dari Tuhan, gitu. Terus sampai nanti ketika meninggal itu nyambung. Connecting and connected ya, Prof ya. Hatinya terus itu disebut sholat daim kan itu. Iya loh, Bud, kamu nggak ada kata-kata kotor sama sekali loh malam ini. Apa karena Ramadan? Oh, enggak. Apa karena tamunya Profesor Kamaluddin? Ramadan kan harus bisa menahan. Iya. Oh, gimana? Ini satu pertanyaan terakhir, Prof. Tapi untuk Kang Budi dulu, untuk Bape. Saya satu. Ya, kamu nanya dulu deh, nggak apa-apa. Kalau kaitannya dengan tadi psikologi kematian, bukankah di psikologi itu ada juga satu yang kita kenal dengan ketakutan? Nah, mungkinkah kesulitannya kita untuk mati itu karena kita merasa takut atau tidak? Atau gimana itu, Prof? Gini, pertama, psikologi kematian itu saya hanya mencoba mengkaji apa sih sikap psikologis orang terhadap kematian, gitu. Ya. Latar belakang orang beda-beda. Saya tidak meneliti orang mati karena nggak bisa diteliti lagi, paling kuburannya, gitu. Ya. Bagaimana orang mensikapi secara psikologis, ya. Ya. Kematian, gitu. Yang kedua, ada satu hadis qudsi yang ini bagi saya ada kaitannya. Hendaknya kita selalu bersangka baik pada Tuhan, dan sangka baik itu terutama di saat mau meninggal. Mati itu kan ketemu Tuhan, tapi nggak bisa ketemu kecuali lewat pintu gerbang. Pintu gerbang yang namanya kematian, ya. Al-babun liqa'il mahbub. Ya, betul. Maka dia dengan tenang, pasrah. Mengapa? Karena tahu betul bahwa dunia yang dia lindungi, dia peluk, dia cintai, nggak bisa nolong apa-apa. Mau minta tolong presiden, Iya. sakit keras, tolong dokter, nggak bisa. Disitulah saya menghayati betul kata Islam itu luar biasa. Islam itu pasrah pada Allah. Berserah. Pasrah pada siapa sih? Selain pada Allah mau pasrah pada siapa? Gantian saya punya pertanyaan terakhir untuk Budi, untuk Profesor Komar juga. Kalau Profesor Komar tadi kan membangun narasi, menulis buku psikologi kematian, wawancara tentang sikap psikologis kita terhadap kematian. Budi nih, pengalamanmu kan sukanya wawancara dengan arwah penasaran. Ya, mati penasaran. Pengalamanmu gimana, Bud? Pengetahuanmu kayak apa? Aing Prabu Siliwangi, gitu kan ya. Ada yang gitu kan? Wow, kesurupan dia. Kaulah Prabu Siliwangi katanya. Terus saya tanya, ada KTP-nya biar saya lebih yakin. Malah ketawa itu yang kesurupannya. Gimana tuh? Ya enggak, ini apa? Saya pikir kan ini hal-hal yang menarik yang saya ini bikin lagu, Prof. Sebetulnya lagu ini satir ya. Lagu tentang kota Bandung tahun 2016. Itu saya tuh kalimatnya begini. Dung maneh keur naon? Kamu sedang apa? Terus saya jawab lagi, poho maneh geus maot. Lupa kamu itu sudah mati gitu. Lirik berikutnya, dung maneh reka mana? Kamu itu mau kemana? Lupa ternyata kamu sudah mati. Kalimat berikutnya adalah, kunaon atuh maneh maot ti heula. Kenapa kamu mati duluan? Tambah-tambah kamu belum punya pengalaman mati maksudnya. Saya hanya bisa mendoakan kamu agar besok lusa kamu nggak mati-mati lagi gitu. Nah, sebetulnya ini hanya satir aja buat sebetulnya kota Bandung, makanya judulnya tuh Dung saat itu. Tapi pengalaman kematian yang diceritakan tadi Prof lewat penelitiannya terhadap orang-orang yang mati suri. Nah ini apakah ini loh, pernahkah menceritakan sebuah kehidupannya pada saat dia mengalami mati suri? Jadi waktu mati suri itu begini loh, begitu loh, begini, begitu gitu. Ada nggak yang diceritakannya itu, Prof? Ini menarik nih, Prof. Ketika orang mati suri itu ditunjukkan semua rekaman hidupnya kayak film itu, semuanya terlihat. Ketika kita hidup aja, itu kan memori kita bisa merekol memori kita dari kecil kan, dalam waktu hitungan menit aja, semua muncul kan di bayangan kita. Ketika mati lebih tajam lagi. Kelihatan semua itu. Dan Quran sudah ngomong seperti itu kan. Jadi sebelum kita ngomong cloud, ngomong macam-macam itu ya IT, itu Quran udah ngomong gitu. Surat Yasin kan terkenal kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim dan seterusnya. Namanya kelihatan semuanya. Yang kedua, ini ada lagi satu pengalaman.
seorang ayah sudah dipanggil teman-temannya, udah pergi jauh, yang kawan kan mati duluan, ketemu gitu. Istrinya dan anaknya di rumah sakit, nunggui sakit suaminya, dia bilang gini, nak, kamu anak kandungnya, saya kan istri, doamu lebih manjur, kamu berdoa pada Allah, sampaikan gini, ya Allah, sekiranya memang ayahku sudah tiba saatnya meninggal, aku ikhlaskan, berikanlah kami keikhlasan dan rezeki kemudian hidup. Tapi sekiranya ya Allah Engkau Maha Kuasa memberikan kesempatan ayahku untuk bersama kami lagi, kami masih membutuhkan, ya Allah, janganlah Engkau panggil ayahku. Dia sujud hatta ya'tiyakal yaqin wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai klik gitu hatinya, berdoa betul di dekat rumah sakit salnya tuh, sujud berdoa. Apa yang terjadi? Ayah lagi jalan tadi balik lagi, terus sadar. Sadar, dokter udah tahu gitu, welcome udah tahu gitu kan. Jadi rupanya yang satu hal ya, doa anak itu sangat berpengaruh kepada orang tua yang telah meninggal. Maka mengapa kita dianjurkan mendoakan terutama anak ya? Itu karena wifi-nya, sinyalnya itu kenceng. Itu kenceng sekali itu doa. Ya. Itu yang kedua, mati itu sungguhnya kan bukan ketiadaan. Mati itu kan perpindahan. Ya. Dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi kan ketemu dengan para arwah-arwah sebelumnya. Dan banyak wali-wali, para aulia, wali-wali itu ketika ketemu hadis, ragu ini benar atau tidak, kadang dia berdoa ketemu Nabi Muhammad kan. Rasulullah, ini benar nggak ucapanmu? Begitu benar, yakin sekali, dia tulis saja kan. Imam Ghazali kan kalau mata ahli hadis kan lemah hadis-hadisnya. Tapi Imam Ghazali mantep aja, dia langsung tanya pada Nabi. Ya itu masalah believe it or not ya, tapi beda gitu. Roh itu atas izin Allah, junudun mujannadah kan, bisa saling bertandang, berkumpul. Buktinya ketika cerita Isra Mi'raj gitu. Tapi lebih baik, mungkin Tuhan Maha tahu ya, lebih baik kita itu dibatasi ilmunya. Sebab kalau mata kita tembus pandang, telinga kita juga tembus, kita nggak bisa istirahat. Maka kemudian ilmu itu dibatasi. Dan tidak bisa menikmati kehidupan dunia ya, Bro. Iya, ilmumu jangan tinggi-tinggi, Bud. Iya. Kesimpulan saya malam hari ini, kehadiran Profesor Komodin Hidayat mampu membuat Budi Duraton tercengang, wajahnya pucat, dan ingat dengan kematian. Berarti kamu dekat pada klasifikasi manusia cerdas. Iya, ingat pada kematian. Terima kasih banyak. Matur nuwun sekali, Prof, atas waktunya. Semoga Ramadan kita ini diberkahi oleh Allah dan menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof.